Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihil nusyur. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dan khusus untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas Bambu Kuning yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Tempat di mana orang selalu mampu menghadirkan Allah di hatinya. Tempat di mana orang yang selalu menyebut asma Allah. Tempat di mana orang-orang selalu sadar bahwa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berada di luar masjid barangkali kita selalu lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengusungkan dada. Kita selalu jumawa angkuh dalam setiap ayunan tangan langkah kaki kita, sehingga terkadang kita lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berada di masjid, kita sadar bahwa kita ini hamba Allah dan suatu waktu akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan dan kita persembahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembari kita menunggu datangnya waktu suruh pelaksanaan salat sunat Isra untuk wilayah Bagan Senembah dan sekitarnya, pada pagi hari ini kami akan coba mengajak kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua kalimat yang menarik dalam ayat ini. Yang pertama, hafizu 'alas salawat. Pelihara, jagalah salat kamu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wassalatil wusta, dan salat wusta. Yang pertama. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan coba kita lihat kalimat yang pertama, hafizu 'alas salawat. Jaga, pelihara salat kamu. Apa yang sebenarnya yang harus kita jaga dalam salat kita? Pakaiankah? Tempatkah? Atau apa? Para ulama membagi berkaitan dengan hal ini tiga hal. Yang pertama, makna dari hafizu 'alas salawati was salat, memelihara salat itu adalah muhafazati 'ala adaiha fi awqatiha. Yang dijaga itu bukan pakaian, bukan tempat, tapi yang dijaga itu fi awqatiha, waktunya. Ini dia, fi awqatiha. Karena Allah sendiri mengatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu, kata Allah, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu yang sudah ditentukan. Ini. Jadi makna pertama dari hafizu 'alas salawat itu ada hafizu fi awqati, jaga waktunya. Kita dituntut untuk sholat di
di awal waktu. Inilah pesan pertama. Jaga waktu salatmu, jangan pernah melalaikan salatmu. Kita barangkali sering mendengar bahwa melalaikan salat itu bukan hanya sebatas, kalau dalam kajian ilmu tasawuf barangkali kita sering kita pelajari itu lalai waktu, lalai itu lalai hati. Tapi kalau menurut ulama fikih lalai itu lalai waktu, lalai waktu. Jadi hafizu ala salawah itu makna yang pertama adalah hafizu, jagalah waktunya. Salat di awal waktu, ini yang pertama. Kalau kita ingin memelihara dan ingin menjaga salat kita, karena meskipun pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang selalu berkata, kan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada jam, Ustaz. Bagaimana mau menentukan? Memang pada zaman Rasulullah itu kan tidak ada jam itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpedomankan pada condong tegaknya matahari. Kalau matahari tergelincir dari ufuk barat, masuk waktu zuhur. Nanti tatkala bayangan matahari lebih tinggi dari bayangan tongkat, sudah masuk waktu asar, gitu ya. Jangan sekali-kali melalaikan waktu. Ini yang pertama. Karena Allah sendiri sudah mengatakan kana alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Zuhur misalnya, asar waktunya, maghrib, isya, subuh misalnya. Ini waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menjaga waktu salat. Ini dia yang pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari hafizu ala salawatil wusta yang kedua adalah al-muhafazatu ala adahya kaifiyati hal masriyati, kaifiyat dan syariatnya. Ini berkaitan dengan tata cara. Jadi kalau kita ingin menjaga salat kita, yang kedua berkaitan dengan kaifiyat dan tata cara salat itu sendiri. Kalau yang pertama tadi kita dituntut untuk menjaga waktunya, yang kedua yang kita tuntutkan itu adalah untuk menjaga kaifiyat, syarat dan tata cara salat dan syarat-syarat. Karena salat itu yang pertama berkaitan dengan syarat sah salat. Itu harus kita tahu. Ini juga berkaitan dengan ilmu. Apa syarat sah salat? Yang pertama bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian tutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Ini wajib ada, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Syarat sah salat artinya tidak terpenuhi salah satu di antara syarat sah salat itu. Misalnya salat tidak berwudu, tidak sah. Tidak menutup aurat, berwudu tak menutup aurat juga tidak sah. Berwudu bersih, nutup aurat, tidak menghadap kiblat juga tidak sah, kecuali pada saat-saat yang darurat misalnya, itu dia. Kita berada di tempat yang memang hutan, lembah barangkali, gerak matahari kita tidak melihat, kelam, kabut misalnya, sehingga kita tidak tahu. Makanya di saat itu kondisi yang memungkinkan bagi kita untuk menggunakan. Makanya ada orang mengatakan kiblat itu kan di hati. Ini yang silap itu, salah itu. Karena fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu syatra arah Masjidil Haram. Jadi kalau ketentuan Kementerian Agama itu khususnya Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau itu menentukan bahwa arah kiblat Provinsi Riau itu 23 derajat dari arah barat. Setelahnya itu lebih kurang 193 derajat. Kalau 170 barat, ya seperti itu. Ini syarat sah salat. Nah, syarat sah salat beda dengan rukun. Nah, ada dia. Rukun kan itu dia.
Ini berkaitan kalau kita ingin menjaga, memelihara sholat kita. Yang pertama jaga waktunya, yang kedua adalah jaga kaifiat, tata cara dan hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sholat itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir barangkali berkaitan kita menjaga hafizu ala sholawat, dalam rangka menjaga sembahyang kita, sholat kita. Kalau dalam bahasa agama itu sholat bukan sembahyang. Kalau sembahyang itu secara umum sembahyang. Kalau sholat itu memiliki kaidah tertentu. Sholat sesuatu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah dia sholat. Ada rukun syaratnya sholat itu. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan menjaga memelihara salat itu berkaitan dengan maqasidiha wa athariha. Maqasidiha wa athariha, apa itu? Menjaga maksud dan maksud dari salat, tujuan dari salat itu sendiri. Setelah kita pelihara waktunya, kita pelihara, kita jaga ketentuan-ketentuan salatnya, dan yang ketiga itu yang harus kita pelihara maksud tujuan dari salat kita itu sendiri. Apa tujuan salat itu? Banyak. Tujuan salat itu banyak. Pertama, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu harus kita pelihara. Kemudian yang kedua, salat itu tiang agama, as-salatu imanuddin. Itu tujuan salat. Yang kedua, as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu tujuan salat. Jadi ketiga ini harus kita jaga, dan ini upaya kita untuk memelihara salat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana maksud dari hafizu ala sholati wassalam, yang pertama pelihara waktunya, yang kedua pelihara kaifiat tata caranya, dan yang ketiga pelihara tujuan dari salat seorang hamba itu sendiri. Ini kalimat pertama. Kemudian dari surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 tadi, wassalatil wusta, dan peliharalah salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat wusta itu para ulama sepakat mengatakan salat asar. Kenapa salat asar? Rasulullah SAW mengatakan bagi seorang mukmin yang ketinggalan salat asar, maka dia akan ketinggalan seluruh hidupnya. Kenapa? Salat asar itu yang paling berat, bukan salat subuh. Banyak orang mampu salat subuh di awal waktu, tapi salat asar terbengkalai. Kenapa? Tanggung dia. Orang yang di kantor, sebentar lagi lah. Jam 3, kalau sekarang asar itu kan jam 3 lewat 10 itu. Itu lagi repot-repot kerjanya, lagi nimbang lah dia, lagi dodos lah dia, lagi ngitung lah dia, lagi ngemas-ngemas barang di pajak lah dia. Itu waktu yang paling lagi repot-repotnya itu. Sehingga orang yang banyak ketika salat subuhnya di awal waktu, salat asarnya terkadang sudah jam akhir waktu, sehingga untuk salat asarnya itu bertemu dengan untuk salat maghrib. Masya Allah. Sekali wudhu, 2 salat dapat, asar dan maghrib. Kenapa? Karena salat asarnya memang sudah di akhir waktu, udah hampir tergelincir matahari, udah tersapak merah di akhir di barat, udah terlihat. Jadi ini dia. Jadi peliharalah salat wusta itu, kata Rasulullah, kata para ulama, adalah salat asar, karena salat asar ini paling berat. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan seluruh pekerjaan. Jadi orang yang ketinggalan salat asar itu, kata Rasulullah, akan kehilangan seluruh dunia dan segala isinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh, kita akan lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tapi sebaliknya, ketinggalan salat asar, kita akan kehilangan seluruhnya. Itu dia. Kalau kita tidak mampu menjaga salat wusta itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam upaya kita untuk istiqamah selalu dan senantiasa menjaga perintah Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.